Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imas Masito. Saya mengajar di SMA Negeri Jatinunggal dan kali ini saya akan membahas tentang salah satu materi bahasa Inggris wajib kelas 12 yaitu prosedur teks. Sedangkan KD pada materi prosedur teks kali ini yaitu KD 3.6 yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait manual penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu adalah KD dari prosedur teks di kelas 12 ini. Oke, anak-anakku, dan mari kita mulai. Apa saja yang akan dibahas dalam materi kali ini atau table of contents-nya. Yang pertama, kita akan bahas tentang definition of procedure text atau pengertian dari teks prosedur tersebut. Yang kedua, kita juga akan membahas nanti tentang social function atau fungsi sosial dari teks prosedur. Dan berikutnya, kita juga akan membahas tentang jenis structure atau kerangka dalam pembuatan teks prosedur. Dan yang terakhir, kita nanti akan membicarakan tentang language features atau unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam prosedur teks. Oke. Next, yang pertama yang akan kita bahas dalam materi prosedur teks tentunya yaitu tentang definition of procedure text. Apa sih definisi dari prosedur text? Procedure text is a text that explains, informs, or helps the reader on how to make or use something. Itu definisi dari teks prosedur. Atau secara umum, pengertian teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Itu pengertian dari teks prosedur secara umum. Sedangkan materi berikutnya kita akan bahas tentang social function atau fungsi sosial dari teks prosedur ini. Social function of procedure text is to inform the reader about how to do something in sequence of steps, but actually each type of procedure text has its own function as follow. Jadi fungsi dari teks prosedur ini salah satunya untuk menginformasikan kepada si pembaca bagaimana cara melakukan sesuatu, atau bisa juga dibagi menjadi beberapa bagian dari fungsi teks prosedur ini. Di antaranya teks prosedur itu bisa berfungsi sebagai manual teknologi. Ya, artinya to inform the reader how to operate or use something through the sequence of step. Jadi teks prosedur juga bisa menginformasikan gimana cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Bisa juga prosedur teks sebagai tips to inform the reader how to do something through the sequence of step, menginformasikan gimana cara membuat sesuatu. Dan bisa juga prosedur teks ini fungsinya sebagai to inform the reader how to make food or beverage through a sequence or step. Ngasih tahu juga gimana cara membuat makanan atau minuman. Itu fungsi-fungsi dari teks prosedur. Next, kita akan bahas generic structures atau kerangka
dari prosedur teks. Jadi kalau kita mau bikin prosedur teks, otomatis kita harus tahu kerangkanya. Dan how many the jenis structure of prosedur teks, ada kerangkanya, ada jenis structure-nya itu ada 3. Yang pertama, goal atau tujuan. Goal to inform the reader how to make food or beverage through a sequence of steps. Yang pertama tuh tujuan. Yang dimaksud dengan tujuan itu menginformasikan kepada pembaca gimana cara membuat suatu makanan atau minuman dan rangkaian stepnya. Yang kedua, ada material atau ingredient. Jadi kalau makanan atau minuman, kita pasti membutuhkan ingredient. Ingredient itu mungkin material, alat, dan bahan. Contain about thing and we need to make or do something. Jadi alat dan bahan kita membuat atau membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu. Yang terakhir jenis structure-nya ada methods or step, yaitu is a series of action to do or to make something, yaitu rangkaian step-step langkah-langkah membuat atau mengoperasikan sesuatu. Itu jenis structure dari prosedur text. The first, goal, material, methods or step. Next, we are going to talk about language features atau unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam teks prosedur. Unsur kebahasaan yang biasanya ada dalam teks prosedur atau prosedur teks, biasanya teks prosedur itu using present tense, menggunakan present tense, menggunakan verb one atau to be is MR. Next, biasanya prosedur teks juga using imperative sentence, menggunakan kata perintah. For example, open, cut, stir, add, itu kata-kata perintah yang biasanya ada dalam prosedur teks. Berikutnya ada juga using connective. Ada kata penghubung, the first, second, next, itu biasanya ada juga kata penghubung yang terdapat di dalam teks prosedur. Dan terakhir biasanya teks prosedur juga using adverb, menggunakan kata keterangan, baik keterangan adverb of place or adverb of time, keterangan waktu atau keterangan tempat. Itu unsur-unsur kebahasaan yang ada di prosedur teks. Nah, anak-anakku, ini contoh, salah satu contoh teks prosedur, how to use an electronic iron. Ini contoh dari teks prosedur yang fungsinya sebagai manual teknologi. Gimana cara how to operate or use something, gimana cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Teknologi, dan salah satunya itu teknologi. How to use an electronic iron. Gimana sih cara kita menggunakan electronic iron itu setrika listrik. The first, itu goalnya how to use an electronic iron, and the first, prepare the iron, the clothes, a placemat, and some clothing hanger. Itu salah satu termasuk dari material or ingredient. Nah, di sini termasuk alat-alat yang diperlukan dari gimana cara menggunakan setrika listrik ini. The second, plug the iron cable into an electronic socket and wait until the iron gets warmer. And then place the clothes on the placemat. Then apply the iron on the clothes surface evenly. And then flip the cloth and apply the iron on the other side of the cloth. And next, put the cloth on the clothing hanger, and the last is continue with the other clothes. Nah, itu
step-step langkah-langkah gimana kita menggunakan setrika listrik. Itu anak-anakku penjelasan singkat tentang prosedur stack. Mudah-mudahan kalian paham dan lebih baik berusaha payah dalam mencari ilmu saat ini daripada berusaha payah dalam menanggung kebodohan di kemudian hari. Itu salah satu pernyataan dari Ali bin Abi Thalib. Thanks for watching, and if you do you have any question, you can ask me in norayan0213@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.